selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk meninjau salah satu lompatan teknologi paling mendasar dan paling gila dalam sejarah komputasi. Evolusi penyimpanan data. Bayangkan ini, 68 tahun yang lalu, untuk menyimpan data sebesar 5 MB. Hanya 5 MB Anda harus menyewa sebuah mesin yang ukurannya sebanding dengan 2 buah kulkas besar. Beratnya mencapai 1 ton, dan ia memerlukan sebuah ruangan ber-AC khusus. Itu adalah IBM ke-350. Kini, di tangan Anda, mungkin ada kartu memori microSD yang tidak lebih besar dari kuku ibu jari. Kartu ini tidak menyimpan 5 MB. Ia menyimpan 1 TB itu 1 juta MB atau bahkan lebih. Ia tahan guncangan, jauh lebih cepat, hemat energi, dan yang paling penting, ia bisa masuk ke dalam dompet atau saku baju Anda. Bagaimana kita bisa melompat dari lemari seberat 1 ton ke kartu sekecil kuku? Inilah kisah miniaturisasi ekstrem. Kita harus kembali ke tahun 1956, era di mana IBM meluncurkan Amesi. Dan jantungnya adalah IBM ke-350. Ini secara resmi adalah hard disk komersial pertama di dunia. Teknologi ini dianggap ajaib karena memungkinkan akses data acak. Sebuah peningkatan besar dibandingkan pita magnetik yang harus digulirkan secara berurutan. Namun, kapasitas 5 MB tersebut datang dengan harga fisik yang sangat besar. Untuk mencapainya, IBM 350 menggunakan 50 piringan magnetik besar yang masing-masing berdiameter 24 inci, ditumpuk tinggi. Piringan-piringan ini harus berputar cepat, dan mekanisme lengan baca tulis harus bergerak di antara mereka dengan presisi tinggi. Selain ukurannya yang kolosal, kecepatan transfer datanya sangat lambat menurut standar modern. Diukur dalam kilobyte per detik, dan sistem ini sangat sensitif terhadap debu dan getaran. Kemudian datanglah era transisi. Di tahun 70-an, kita melihat disket atau floppy disk. Meskipun kapasitasnya hanya sekitar 1,44 megabita untuk versi paling umum, disket adalah revolusi dalam hal portabilitas. Kemudian, hard disk drive atau HDD internal mulai mengecil. Piringan magnetik menyusut menjadi 5,25 inci, lalu 3,5 inci, dan akhirnya 2,5 inci. Kapasitas terus meningkat ke satuan gigabyte, namun prinsip dasarnya tetap sama. Ada bagian mekanis yang bergerak, yang membatasi kecepatan dan membuatnya rentan terhadap kerusakan fisik. Lompatan kuantum terjadi ketika kita beralih dari magnetisme bergerak ke elektron diam. Kita memasuki era modern, solid state drive atau SSD, dan kartu microSD. Inti dari teknologi ini adalah flash memory atau memori NAND. Alih-alih menggunakan motor, piringan, dan lengan baca mekanis yang berputar. Memori NAND menyimpan data dalam sel semikonduktor. Tidak ada bagian yang bergerak. Hal ini menghilangkan hambatan kecepatan mekanis, memungkinkan akses data hampir seketika, dan membuat perangkat penyimpanan jauh lebih tahan lama dan hemat energi. Dan puncaknya adalah kartu microSD. Bayangkan, jutaan bahkan triliunan transistor dan sel memori dapat diatur dalam chip yang ukurannya tidak lebih dari 1/1000 volume IBM ke-350, hukum Moore, yang memprediksi peningkatan kerapatan transistor secara eksponensial, terwujud secara dramatis di sini. Dalam rentang waktu beberapa dekade, kita telah menyaksikan kapasitas penyimpanan meningkat 1 juta kali lipat dari 5 MB menjadi 1 TB pada saat yang sama. Ukuran fisiknya menyusut dari ukuran lemari menjadi seukuran kuku. Lompatan luar biasa ini bukan sekadar kemajuan. Ini adalah fondasi bagi komputasi modern. Tanpa miniaturisasi penyimpanan data ini, perangkat seperti smartphone, canggih kamera, KTK portabel, atau bahkan jam tangan pintar tidak akan pernah ada. Ini menunjukkan betapa cepatnya inovasi. Teknologi yang hari ini kita anggap canggih mungkin 10 tahun lagi hanya menjadi artefak bersejarah. Dan itulah keindahan tak terbatas dari rekayasa modern. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.